Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara kita, acara SP Law Firm Official. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips memilih tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan kita, dengan keinginan kita. Kemudian bagaimana tips-tips agar kemudian kita lolos seleksi interview oleh HRD biasanya yang melakukan interview di tempat kerja. Nah, hari ini kita kedatangan tamu besar kita, cukup berbadan besar. Jadi teman-teman nanti yang belum sholat silakan sholat dulu, yang belum mandi silakan mandi dulu karena ini ilmunya sangat luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang bernama Anwar Yogi Susanto SHMSI. Beliau ini kesibukannya di samping sebagai advokat juga. Beliau ini juga sebagai HRD pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Jadi sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi teman-teman nanti yang misalkan pengen gimana sih caranya supaya lulus interview kerja, nanti bisa bertanya kepada Bung Anwar Yogi Susanto. Baik, selamat siang Bung Anwar Yogi Susanto. Selamat siang Pak Acep. Ya, silahkan memperkenalkan diri dulu biar nanti pemirsa kita bisa kenal nih Bung Anwar ini siapa sih. Baik, selamat siang teman-teman. Nama saya Anwar Yogi Susanto. Saya biasa ngerekrut tapi direkrut sekarang sama Pak Acep nih di sini. Suatu kehormatan juga. Biasa melakukan interview terhadap pekerja, tapi di sini kami interview balik sebagai pengacara gitu. Kira-kira tantangan seperti baru itu gitu ya. Pak Acep. Ya, mungkin langsung saja pertanyaan pertama karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Kait dengan bagaimana sih memilih tempat kerja. Kan banyak nih lulusan-lulusan S1 atau mungkin lulusan-lulusan D3 yang ingin kerja, tapi mereka sendiri bingung gitu. Pilihnya sebenarnya kerjaan yang seperti apa sih yang sesuai dengan bidang keilmuannya, misalkan yang sesuai dengan kapabilitasnya, misalnya kira-kira seperti apa tuh tips memilih tempat kerja dulu nih kira-kira gimana nih Bung Anwar? Baik, terima kasih Pak Acep. Kebetulan teman-teman untuk kesempatan kali ini untuk memilih tempat kerja yang baik untuk kita, pertama mungkin kita lihat minat dan bakatnya dulu. Yang pertama. Yang kedua, di masa pandemi ini kita harusnya lebih bisa memilah mana perusahaan atau usaha yang nantinya bisa kedepannya lebih baik. Dan di pandemi ini kita bisa lihat perusahaan mana yang bertahan dan perusahaan banyak juga yang berguguran ya sekarang itu. Kita bisa lihat di situ untuk perusahaan yang bisa bertahan di masa sulit ini dipastikan adalah perusahaan yang baik ke depannya, jenjang karirnya juga bagus. Jadi saya rasa itu yang harus kita pilih yang pertama. Yang keduanya mengenai minat dan bakat. Kalau kita misalkan ingin memilih minat dan bakat, tapi kan kebanyakan tidak sesuai ya Pak Cep ya. Ya. Misalkan kita tadinya di hukum, contohnya ke depannya kita jadi pengusaha bakso atau pengusaha yang lainnya, tapi sukses. Ya. Nah, itu butuh keberanian juga untuk mencoba hal baru. Tidak harus di sini kita harus menyampingkan minat dan bakat, terkadang itu harus, tapi kita harus pandai melihat peluang yang ada. Sekarang ini Pak. Jadi saya rasa itu sih kalau misalkan untuk kiat-kiatnya bagaimana kita di kondisi seperti saat ini memilih perusahaan yang baik, ya perusahaan yang sekarang masih bisa merekrut karyawannya atau sampai sekarang hak-hak karyawannya masih terpenuhi, itu dipastikan perusahaan yang kuat dan jangan sampai ditinggalkan. Oke, berikutnya ini tips memilih tempat kerja sudah ya. Berikutnya yang menjadi permasalahan bagi pemirsa kita adalah bagaimana sih strategi agar bisa lolos seleksi. Misalkan seorang mau masuk jadi karyawan sebuah perusahaan atau mau jadi pekerja di sebuah perusahaan atau institusi, baik itu institusi pemerintah maupun swasta. Nah, kira-kira strategi menghadapi seleksinya itu seperti apa? Mulai dari tesnya, misalkan ada tes apa aja, apakah ada tes tulis, kemudian ada tes interview. Nah, kira-kira seperti apa nih? Seleksinya apa aja, kemudian strategi supaya lulus seleksinya seperti apa kira-kira? Baik, teman-teman, kalau misalkan untuk kita ingin lolos dari seleksi di suatu perusahaan, yang pertama pasti perusahaan mengadakan interview. Nah, interview ini sangat penting. Kenapa? Karena kita di sini bagaimana kita bisa menjual diri kita kepada perusahaan atau kepada user kita
agar user kita tertarik. Itu yang pertama. Kenapa? Karena jika user kita dari awal pertemuan pertama itu pesannya sudah tidak baik, itu kedepannya nggak bakalan baik lagi baca. Misalkan kita menghadapi user kita itu pertama harus percaya diri. Percaya diri di samping harus melengkapi berkas-berkas yang ada. Saya kasih masukan, kita berikan selengkap mungkin. Biasanya kan di situ tertera misalkan kirim CV, lamaran dan CV-nya saja misalkan. Tapi kita untuk nilai tambah, kita masukin semuanya. Melampirkan sertifikat. Boleh sertifikat itu nilai lebihnya. Karena di situ nanti user melihat, wah ini banyak juga nih pengalamannya, atau mungkin dia sering berorganisasi. Itu di perusahaan sekarang, di perusahaan pun itu masih bisa jadi nilai tambah, teman-teman. Kebanyakan yang dilupakan oleh teman-teman sendiri, ketika misalkan melampirkan lamaran pekerjaan dan sudah interview, usernya oke, ternyata nomor telepon tidak aktif. Itu banyak terjadi. Beberapa banyak lamaran-lamaran yang masuk saya juga yang saya tidak proses karena ketika kita hubungi nggak aktif, atau ganti nomor dan lain sebagainya. Email pun tidak aktif. Jadi teman-teman, itu sangat disayangkan. Misalkan usernya sudah oke, tapi ternyata nomor telepon atau yang bisa dihubungi itu tidak bisa dihubungi sama kita. Jadi yang pertama, selain kita harus punya percaya diri yang bagus menghadapi user, menjual diri tanda kutip ya, yang positifnya. Jadi kita harus bisa memperkenalkan diri kita seperti apa, yang baik-baik pastinya. Dan nanti ketika misalkan untuk melengkapi selanjutnya, karena untuk proses rekrutmen ini tidak hanya satu kali Pak. Jadi beberapa kali bisa jadi tahapannya. Ya, tahapannya interview juga tidak hanya sekali. Kan mungkin teman-teman lolos di interview yang pertama, biasanya ada interview yang selanjutnya. Dan setelah itu bisa ke psikotes. Nah, psikotes ini sangat menentukan juga. Kenapa? Karena ketika user sudah oke, tapi ketika psikotesnya tidak lolos, itu nggak bakal lolos. Untuk interview itu kan sifatnya ya subjektif. Kalau untuk sebaliknya, untuk psikotes itu objektif. Ketika dia tidak lulus dengan kemampuan yang dia miliki, ya tidak lulus. Tapi kalau interview, ketika memang katanya oke, ke tahap selanjutnya. Di situ nanti untuk yang tahap selanjutnya setelah psikotes lulus biasanya MCU. Jadi seorang calon pekerja itu harus sehat. Itu mengapa setiap perusahaan yang baik itu pasti diadakan namanya MCU, medical check up, itu wajib. Karena itu tadi khawatir calon pekerja itu punya penyakit menular, ya kita kan nggak tahu Pak, virus corona atau narkoba, itu nanti yang akan ketahuan di MCU itu. Jadi teman-teman pastikan selain kita memiliki kepercayaan diri yang bagus, kejiwaan yang bagus, dan kesehatan juga yang bagus. Dan jangan lupa yang sepele nih, nomor telepon aktif pastinya, atau ada kontak-kontak lain yang bisa dihubungi. Pastikan itu semua. Jika itu udah ada, ya itu pasti sukses lah untuk interviewnya. Berarti tahapannya rata-rata dari tes tulis dulu, kemudian interview, psikotes misalkan, atau bisa saja interviewnya beberapa kali gitu ya. Nah, setelah itu misalkan lulus semuanya, baru psikotes, kemudian MCU. Nah, baru kemudian diterima mungkin sebagai pegawai ya. Nah, kira-kira ini kan tadi saya kira poin pentingnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjual diri kita sendiri ya. Menjual diri dalam artian positif nih. Kira-kira ini maksudnya seperti apa nih? Apakah misalkan ada orang yang pintar, tapi kemudian dia mau ikut interview karena dia ngerasa pintar, tapi dia menyepelekan penampilannya gitu. Dia misalkan datang interview tapi dia pakai sandal jepit misalkan, pakai celana pendek, toh nggak apa-apa. Ibaratnya kan dia mengatakan, saya kan di sini mau kerja, saya punya kualitas, saya punya pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Kemudian penampilan tidak penting, yang penting otaknya berisi gitu. Kira-kira gimana itu Pak? Saya lihat di sudut pandang perusahaan yang saya loka, orang yang sangat baik sekalipun kerjanya, ketika attitude-nya buruk, itu bisa tidak kerja lagi di perusahaan. Ada beberapa yang kerjanya bagus Pak Aceh. Indeks nilai pekerjaannya itu di atas rata-rata. Cuman attitude-nya jelek, absensinya jelek,
itu SP berjenjang akan jalan gitu. Misal dia yang tadi kata Pak bilang itu dia bagus di pekerjaannya atau dia dalam interview itu misalkan bagus, pinter. Iya. Cuma kan itu tadi kembali ke penilaian dari atasan langsung. Nah, pertama datangnya udah kayak gini, itu pasti penilaian atasan itu kan bersifat subjektif. Ketika melihat wah nggak enak dipandang nih, udah pasti cut, nggak bakalan dilanjutkan lagi. Begitu juga user-user yang lain. Jadi gini, untuk atasan itu entah kenapa pasti dikasih pemikiran atau karena dia sudah sering kali interview. Jadi hampir semua user itu hampir sama sih. Attitude itu penting. Ya, ada lagi begini. Biasanya di interview kerja itu ada yang hal-hal yang sifatnya sangat apa ya, sebenarnya contoh misalkan kayak pas interview bicara tentang gaji misalkan. Nah, kadang-kadang kan HRD menanyakan kamu mau digaji berapa gitu. Atau gaji di kita kira-kira apakah sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak. Nah, kita nih baiknya seperti apa gitu. Karena kalau saya biasanya ketika diinterview oleh seorang HRD, Bapak mau digaji berapa? Saya pasti langsung jawab, saya mau digaji minimal 5 juta. Kalau Bapak nggak sanggup bayar saya cari tempat yang lain. Apakah bambu seperti itu atau sebaiknya kita ngikut aja nih? Perusahaan hanya mampu misalkan UMR sesuai dengan UMR 2,6 juta misalkan. Apakah kita ngikut gitu aja? Atau kita menunjukkan bahwa kita punya kualitas, kita melakukan penawaran yang lebih tinggi. Kira-kira baiknya seperti apa nih dalam pandangan Bung Anwar selaku HRD? Oke. Untuk nego itu kan nego gaji ya. Ya. Nego gaji itu sebenarnya bisa saja. Itu berlaku untuk calon pekerja yang memiliki pengalaman biasanya. Dan ada di bidang khusus. Misalkan dia direkrut sebagai langsung supervisor. Itu bisa untuk nego gaji. Cuman untuk posisi staff biasanya itu mengikuti peraturan yang ada. Ikutin dulu gitu Ya. ya. Kita tunjukin dulu kualitas kerja kita seperti apa. Ya. Baru kemudian kita bernegosiasi kira-kira Ya, seperti itu mungkin ya. itu. Banyak sih di kita untuk kasus-kasus seperti itu dan biasanya jika memang sesuai dengan kinerjanya dan tempatnya itu sesuai seperti yang tadi saya bilang untuk supervisor itu pasti ada yang namanya nego. Dan kebanyakan sih kita menemukan titik deal kalau untuk itu. Cuman kalau untuk staff di kita posisinya di HR ini hanya menjelaskan untuk gaji yang akan diterima. Ya. Kayak gitu. Jadi untuk nego gaji ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman itu tadi keterbatasan perusahaan gimana perusahaannya mungkin ya. Yang hire kita perlihatkan hanya menjelaskan ini loh gaji yang akan kalian terima kalian karena kan harus jelaskan. Terus teman-teman itu ketika masuk sebagai pekerja apa langsung ke under. Nah, kita menghindari komplain di kemudian hari. Misalkan saya maksudnya ke perusahaan ini kenapa keluar gajinya atau unitnya dari perusahaan lain. Ya. Kan sekarang banyak perusahaan-perusahaan Pakai pihak ketiga gitu. menggunakan pihak ketiga. Itu harus dijelaskan dari awal. Itu nanti dijelaskannya pas tadi itu. Gitu. Oke, saya kira cukup. Nah, mungkin dari Bung Anwar ada pesan-pesan untuk teman-teman kita para pencari kerja. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin pesannya seperti apa? Singkat, padat, dan jelas. Baik teman-teman, yang saya bilang tadi rangkuman yang tadi mungkin jika teman-teman ingin memilih tempat kerja yang baik untuk selektif sekarang waktunya. Karena kan kondisi sekarang ini banyak perusahaan yang berguguran, banyak perusahaan yang kolaps. Dan pastikan teman-teman lihat nih perusahaan yang buka lowongan atau misalkan hak-hak karyawannya masih full sampai sekarang, itu saya pastikan perusahaan yang kuat dan itu akan teman-teman akan panjang di situ, jenjang karirnya jelas. Karena kan sudah dilihat ya dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini dia masih kuat, apalagi kondisi perekonomian nanti membaik. Terus yang kedua teman-teman, ketika nanti teman-teman masuk ke suatu pekerjaan, pastikan kontrak teman-teman itu sebagai apa. Itu yang terpenting, karena itu kedepannya akan menjamin hak-hak teman-teman perusahaan tersebut. Jangan sampai nanti kedepannya konflik karena kita tidak tahu nih kontraknya kontrak apa. Kita kontrak perusahaan atau di pihak ketiga.
Kalau misalkan teman-teman sendiri sudah tahu di pihak ketiga, ya pastinya tidak akan ada konflik. Karena teman-teman tahu akan kemana. Ya, pastinya. Itu sih. Oke, baik. Ini materi yang sangat luar biasa. Ini biasanya Bung Anwar ini dibayar mahal untuk konsultasi bagaimana caranya kita bisa masuk kerja. Di sini kita berikan secara gratis. Oleh karena itu, jangan lupa channel AS Developer Official di subscribe, kemudian di like juga, komen-komen yang positif. Kira-kira materi apa lagi nih ke depan yang harus kita sampaikan. Untuk kemudian ketika teman-teman misalkan masih banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana sih caranya supaya lolos seleksi kerja di perusahaan, nah bisa konsultasi gratis kepada Bung Anwar. Nah bisa nanti datang ke kantor kita atau bisa menemui Bung Anwar di PT Adira Dinamika Multifinance. Tapi Bung Anwar ini keliling-keliling, kadang ada di Adira Rangkas, kadang ada di Adira Serang, kadang di Alam Sutra, di Pasar Baru gitu. Jadi sulit juga nyarinya. Kalau nyarinya di kantor kita pasti ketemu. Oke? Materi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.